Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Muntoha dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Fisika Murni. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam. Sumber yang menjadi landasan ajaran Islam terbagi menjadi 4. Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, Sunnah dan Hadis. Yang ketiga, Ijma'. Dan yang keempat, Qiyas. Pengertian Al-Quran sendiri adalah Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dengan menggunakan bahasa Arab, dan nantinya Al-Quran tersebut akan menjadi pedoman hidup bagi umat manusia. Contoh nama-nama Al-Quran sendiri adalah Alkitab yang artinya yang di buku, Al-Furqan yang artinya pembeda, Ar-Rahmah artinya memberi rahmat, An-Nur yang bercahaya, Al-Huda yang artinya memberi petunjuk, dan Az-Zikra yang artinya memberi peringatan. Pokok-pokok kandungan yang terdapat dalam Al-Quran. 1. Prinsip-prinsip tentang keimanan, di mana di Al-Quran dijelaskan bagaimana menjadi seorang yang beriman dan bertakwa yang kepada Allah yang dengan yang sungguh-sungguh. Yang kedua, prinsip-prinsip tentang syariah. Yang ketiga, berisi tentang janji dan ancaman dari Allah SWT. Sebagai contohnya saja, bagaimana apabila kita mengerjakan perintah dari Allah SWT, maka Allah menjanjikan surga untuk kita. Sedangkan apabila kita melanggar larangannya, maka ancaman dari Allah adalah berupa neraka pada hari kubur nanti. Dan yang keempat adalah sejarah atau kisah masa lalu. Kisah masa lalu ini bisa saja kisah-kisah Nabi terdahulu, bagaimana proses perjuangannya dalam menyebarkan perintah Allah SWT dan lain-lainnya. Yang kelima adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan contohnya saja pada zaman Nabi Daud, pertama kali di mana besi dirubah menjadi baju zirah atau baju besi, atau pada zaman juga pada sahabat Nabi yaitu Ibnu Rozi, Ibnu Sina yang mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang kedokteran, atau juga Al-Jabar yang mengumumkan pendapat tentang matematika Al-Jabar, dan juga masih banyak lainnya. Fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Yang pertama, sebagai pedoman dan petunjuk hidup, di mana kita jika sudah memahami betul Al-Quran, sudah menjadikan Al-Quran pedoman dan petunjuk hidup, maka hidup kita insya Allah akan tenang, tentram, dan aman. Yang kedua, pemisah antara yang hak dan yang batil. Di mana kita sudah memahami Al-Quran, kita akan bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ketiga, membersihkan akal dan menyucikan jiwa. Ketika kita sudah memahami, sudah membaca, sudah mendalami Al-Quran, akal kita akan menjadi bersih, hati kita akan jadi suci, jiwa kita jadi tenang, dan masih banyak lainnya. Yang keempat, membasmi kemiskinan material dan spiritual. Yang untuk sumber ajaran Islam yang kedua sendiri adalah sunnah dan hadis. Pengertian sunnah sendiri adalah sikap, tindakan, ucapan, dan perilaku Rasulullah dalam menjalani hidupnya. Sedangkan hadis adalah perkataan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan Rasulullah yang dijadikan landas syariat Islam. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. 1. Memberikan penjelasan yang rinci terhadap ayat, membatasi kemutlakan, memberikan pengujian terhadap Al-Quran, dan yang keempat, menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Macam-macam hadis berdasarkan tingkat keaslian, yaitu 1. Sahih. Sahih ini hadis adalah hadis yang sanadnya bersambung kepada Rasulullah SAW, perawinya adil, sempurna, tidak cacat, kuat hafalannya, pokoknya tidak ada kekurangan pada seorang perawi ini. Sedangkan Hasan, sebuah hadis yang tingkatannya tidak mencapai sahih karena seorang perawinya tidak kuat hafalannya. Untuk yang ketiga, hadis dhaif, di mana hadis ini tidak bisa mencapai tingkatan hasan, apalagi sahih, karena terdapat kecacatan atau perawinya adalah lupa. Berdasarkan jumlah rawi itu ada mutawatir, masyhur, ahad. Berdasarkan ujung sanad ada marfu, mauquf, maqtu.
Berdasarkan keutuhan rantai sanad ada musnad, munqati, dan mu'dal. Pengertian ijma. Untuk yang ketiga adalah ijma. Pengertian ijma sendiri adalah suatu proses mengumumkan perkara dan memberikan hukum atasnya serta meyakininya. Jenis-jenis ijma adalah satu, ijma al-syarih. Ijma al-syarih adalah di mana para ulama mengutarakan pendapatnya baik secara lisan maupun tulisan mengenai persetujuannya atas pendapat yang dikemukakan oleh ijtihad lain. Untuk yang kedua adalah ijma al-sukuti. Ijma al-sukuti yakni di mana para ulama memutuskan untuk diam karena mereka sudah setuju dengan pendapat ulama lainnya mengenai suatu perkara untuk menghukuminya. Contoh ijma adalah satu, diadakannya azan 2 kali dalam sholat Jumat dan penerapannya ini dimulai pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Yang kedua, diputuskannya pembukuan Al-Quran pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga, kesepakatan para ulama atas diharamkannya minyak babi. Hukum sumber ajaran Islam yang keempat adalah qiyas. Qiyas adalah penetapan suatu hukum dari peristiwa yang tidak memiliki nas hukum dengan peristiwa yang sudah memiliki nas hukum. Karena adanya kesamaan sebab, akibat, bahaya, dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi yang sama. Qiyas menurut para ulama adalah yang pertama, menurut Abdul Wahab Al-Khalaf, qiyas adalah mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nas hukumnya dengan nas lain yang ada hukumnya disamakan dalam ilat hukumnya. Menurut Muhammad Abdul Ghani Al-Baiqani, qiyas adalah hubungan suatu persoalan yang tidak ada ketentuan hukumnya di dalam nas dengan suatu persoalan yang telah disebutkan dalam nas, karena keduanya adalah hubungan dengan dan hukumnya adalah ilat. Sedangkan menurut Syekh Muhammad Al-Qutari, qiyas adalah memperlakukan ketentuan hukum yang ada pada pokok atau asal kepada cabang atau furu kepada yang ditujukan kepada persoalan baru yang tidak disebutkan nasnya karena adanya pertautan ilat pada keduanya. Macam-macam qiyas terbagi menjadi 3. Yang pertama, qiyas ilat. Qiyas ilat adalah qiyas yang sudah jelas ilat dari kedua persoalan yang dibandingkan atau diukur, sudah kelihatan ruginya atau mudaratnya. Qiyas ilat dibagi menjadi 2. Satu, qiyas jali. Qiyas jali yakni jenis qiyas yang ilat suatu persoalan bisa ditemukan nasnya dan bisa ditarik kesimpulan nasnya, namun bisa juga sebaliknya. Misalnya adalah pada persoalan larangan untuk menyakiti kedua orang tua dengan perkataan dasar. Fala taqumalahuma uffin wala tanhurma qaulan karima. Di sini dijelaskan bahwa kita itu berkata saja tidak boleh, apalagi sampai berkata kasar kepada orang tua. Hukumnya tidak diperbolehkan sebagaimana hukum haram atau tidak diperbolehkan untuk menyakiti fisik kedua orang tua tadi. Berkata saja tidak boleh, apalagi lebih menyakiti fisik dari orang tua tersebut, bisa saja memukul atau yang lainnya. Sehingga oleh karena itu setiap anak harus selalu bisa menjaga lisan maupun perbuatan kepada orang tuanya dan kalau bisa sampai membahagianya. Yang kedua, qiyas qafi. Qiyas qafi adalah qiyas yang ilat suatu persoalan diambil dari ilat masalah pokok. Jadi, jika hukum asal atau persoalan utamanya adalah haram, maka persoalan yang menjadi cabang pokok tersebut juga haram. Demikian jika sebaliknya. Salah satu contoh sedikitnya satu ini adalah hukum membunuh manusia baik dengan benda yang ringan maupun berat, entah itu dengan palu atau dengan pisau atau dengan mungkin paku saja tapi bisa membunuh manusia, maka akan tetap dihukumi keduanya adalah haram atau dilarang. Sebab membunuh adalah kejahatan sekaligus dosa karena mendahului kehendak Allah SWT dalam menentukan umur makhluk hidup di dunia. Yang kedua adalah qiyas dolalah. Qiyas dolalah jenis qiyas ini adalah qiyas yang menunjukkan kepada hukum berdasarkan dalil ilat. Bisa juga diartikan sebagai qiyas yang diterapkan dengan cara mempertemukan pokok dengan cabang berdasarkan dalil ilat tadi. Contoh dari qiyas ini adalah ketika mengkiaskan nabis dengan arak, di mana dasarnya adalah sama-sama mengeluarkan bau yang terdapat pada minuman memabukkan.
Selain itu juga antara narkoba dengan arak. Kan pada zaman dahulu itu narkoba tidak ada, adanya arak yang memabukkan. Kan ilatnya itu sama-sama, mudaratnya itu kan sama-sama membuat orang nggak sadar atau kesadaran dirinya hilang, sehingga dikiaskan narkoba itu suatu hal yang haram seperti arak. Yang ketiga, kias sobah. Kias sobah yakni kias yang mempertemukan antara cabang dengan pokok persoalan hanya untuk penyerupaan. Contohnya sendiri bisa diambil dari yang disampaikan oleh Abu Hanifah mengenai mengusap atau menyapu kepala anak berulang-ulang. Tindakan tersebut kemudian dibandingkan dengan menyapu lantai memakai sapu, sehingga didapat kesamaan yaitu sapu. Hanya saja untuk kias sobah sendiri oleh beberapa muhaqqiqin mendapat penolakan, sehingga menjadi kias yang terbilang jarang diterapkan. Segala sesuatu yang tidak ada di Al-Quran, Al-Hadis, dan tidak pernah terjadi di zaman Nabi, kemudian ditetapkan hukumnya dengan melalui ijma' dan kias. Sehingga menjadi jelas apakah persoalan tersebut diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Kesimpulannya, kita sebagai umat manusia yang beragama Islam, jika ingin menentukan suatu hukum, harus berdasarkan 4 sumber ajaran Islam tadi. Yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah atau hadis, yang ketiga ijma', yang keempat kias. Apabila suatu hukum perkara sudah ada di Al-Quran, maka kita menggunakan Al-Quran. Apabila tidak ada di Al-Quran, kita merujuk ke sunnah atau hadis. Apabila suatu perkara tersebut tidak ada di sunnah atau hadis, kita merujuk ke ijma'. Ijma' juga tidak ada, maka kita bisa merujuknya ke kias. Jika kita menjalani hidup dengan pedoman 4 hukum tadi, insya Allah hidup kita akan tenang, tentram, dan teratur. Barakallahu fiikum. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya sampaikan. Cukup sampai di sini yang bisa saya jelaskan dan bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Muntoha dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Fisika Murni. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sumber ajaran Islam.